Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Aku mau live lagi. Biasa tanpa pemberitahuan. Nggak apa-apa. Memang aku lebih suka hal-hal yang mendadak kayak gini ya. Oke, mungkin teman-teman udah notice ya kalau aku ini sedang sangat aktif buat mempersiapkan Ramadan. Nah, kenapa? Karena ya kita tahu Ramadan adalah satu bulan suci yang memang sudah kita nanti-nanti. Tapi kalau buat saya sendiri ini satu Ramadan yang spesial karena ini adalah Ramadan pertama aku nggak hamil, nggak menyusui, nggak nifas gitu. Jadi aku excited banget untuk menyiapkan Ramadan kali ini gitu. Nah, teman-teman yang udah lihat postingan aku di IG, mungkin kalian udah tahu ya kalau aku udah share tentang 15 days countdown to Ramadan with kids ini. Ya, kebalik. Ya, intinya aku udah bikin aku udah bikin rencana buat menyambut Ramadan selama 15 hari ke depan gitu. Oke, aku mau menyapa teman-teman dulu. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kita dadakan live ya. Ya, jadi aku udah coret beberapa hari, kayak hari yang ke-15 tentang membaca dan diskusi tentang Ramadan sama anak-anak udah aku lakukan. Terus, nah ini dia nih, meal planning juga udah, sebenarnya udah sampai di hari ke-12 ya, artinya 12 hari lagi Ramadan gitu kan. Nah, cuman kemarin hasil dari aku bikin meal planning buat Ramadan itu ternyata menghasilkan sesuatu yang bisa di-share buat teman-teman juga gitu. Nah, ya itu tadi Ramadan Meal Planner, dan ini yang akan aku jelaskan hari ini, Ramadan Meal Planner. Kita insya Allah nggak akan lama-lama sih live-nya. Jadi aku mau menjelaskan ini aja sih tentang Ramadan Meal Planner gitu ya. Teman-teman udah ini kan ya, udah tahu ya kalau aku udah posting tentang linknya, posting tentang Ramadan Meal Planner ini. Jadi sekarang aku mau balik dulu. Bentar. Ya, insya Allah nanti akan di save. Bentar, ini gimana? Aku balik dulu ya. Nah, ini Ramadan Meal Planner. Aduh, maaf berantakan. Ini dia. Jadi kalau teman-teman download, ini ya, nanti sampulnya seperti ini. I really love this color. Aku desain sendiri loh. Jelek sih, tapi gak apa-apa lah. Yang penting aku suka warnanya. Oke, terus ini ada ketentuan penggunaan dan hak cipta. Aku bikin ini biar kita sama-sama enak aja sih, sama-sama saling menghargai hasil karya orang gitu ya. Terus, nah di sini ada list menu sahur, terus ada list menu buka puasa, terus ada Ramadan Meal Planner, nanti aku kasih tahu ini buat apa. Terus ada daftar belanja, terus ya masih daftar belanja dan catatan tambahan. Terus ini contoh bagaimana aku mengisi plannernya. Oke, bentar aku balik dulu ya. Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu nih kenapa kok meal planner ini penting. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum terbiasa atau gimana ya, ada beberapa teman yang komen gitu ya, maksudnya diskusi sama aku kalau mereka tidak terbiasa menggunakan planner. Jadi mereka udah mencoba membuat list makanan apa aja yang kira-kira akan dimasak buat Ramadan nanti, tapi ternyata, atau misalnya buat sehari-hari lah ya, buat sehari-hari, jangan ngomongin Ramadan dulu. Jadi kayak misalnya buat sehari-hari udah di list tapi ternyata cuman jadi list aja dan nggak kesampaian gitu. Akhirnya ya udah masaknya itu lagi. Akhirnya mereka nggak pakai perencanaan dan ya udah cuman masak apa aja yang kira-kira bisa dimasak gitu. Memang setiap orang punya style yang berbeda-beda dalam
ini ya dalam memanage makanan mereka di rumah gitu ya. Setiap orang punya style yang berbeda-beda. Nah, kalau boleh cerita sendiri, aku dulu juga termasuk orang yang nggak mau pusing dengan planner. Aku nggak mau pusing dengan merencanakan sesuatu, karena ketika sesuatu itu direncanakan dan akhirnya aku nggak bisa melakukan itu, aku jadi stres. Aku tuh kayak gitu dulu. Cuman khusus untuk makanan ini ya, lama kelamaan aku tuh ngerasa tanpa dibuat rencana, menu makananku tuh muter-muter terus di situ, kayak nasi lagi, oseng lagi, tempe lagi, tahu lagi, digoreng lagi, kayak gitu muter terus gitu loh. Kan lama-lama bosen kan. Terus, nah yang lebih parahnya lagi, tanpa perencanaan itu, aku sering banget stuck. Terus mau masak apa ya? Akhirnya gara-gara bingung mau masak apa, bingung mau memutuskan apa, jadinya nggak makan, jadinya nggak masak. Karena nggak masak, akhirnya jajan di luar. Karena jajan di luar, dietnya gagal. Aku lagi menurunkan berat badan. Jadi karena dietnya gagal, terus udah gitu merembet lagi nih. Kalau misalnya udah diet gagal, nggak sesuai rencana, nggak cuma soal gemuk tapi juga keuangan kita jadi kacau gitu. Jadi makanya aku pikir oke lah, kayaknya aku perlu bikin rencana, and I have to stick to the plan gitu. Aku harus disiplin gitu. Akhirnya aku mencoba melakukan itu. Jadi kayak setiap hari Kamis itu aku bikin rencana. Setiap hari Kamis itu aku bikin rencana buat apa aja yang mau aku masak buat minggu depan, buat mulai hari Senin depannya. Terus aku bikin listnya, terus aku mulai belanja, seperti belanja online. Kalau belanja offline-nya biasanya hari Sabtu atau hari Minggu atau Senin pagi gitu, jadi sesempatnya gitu. Nah, dengan siklus yang seperti itu ternyata itu jauh lebih enak buat aku gitu. Dan akhirnya bener nih, makanan aku tuh nggak muter-muter di situ. Jadi aku tuh bener-bener bisa jauh lebih bervariasi gitu makanannya, dan less stress. Jadi aku nggak bingung lagi nih mau masak apa kayak gitu. Makanya itu salah satu contoh pentingnya meal planner di kehidupan sehari-hari ya, belum yang Ramadan gitu. Nah, untuk Ramadan ini justru ini akan jadi lebih penting lagi gitu. Nah, karena aku udah terbiasa, karena sudah berusaha membiasakan diri dengan meal planner seperti itu, dengan disiplin melakukan perencanaan makanan, akhirnya aku jadi mikir lagi nih, berarti Ramadan nih kan kita kan mesti fokus untuk ibadah, ya kan? Jadi maksudnya kalau bisa jangan banyak-banyak memakan waktu di dapur, di depan kompor gitu kan. Tapi kita bisa kalau kita bisa efisien, mengefisiensikan waktu di situ, mengefektifkan waktu dan mengefisiensikan waktu di situ, maka kita bisa melakukan ibadah-ibadah dalam bentuk lain. Kayak misalnya di apa namanya, kalau misalnya pas waktu mau apa tuh, mau buka puasa itu kan, atau pas buka puasa itu kan waktu-waktunya sangat mustajab doanya gitu kan. Kita nggak lagi sibuk di dapur gitu, kita udah siap di situ gitu, kita udah siap dengan makanan kita gitu, dan itu butuh perencanaan yang serius gitu. Makanya lah ini aku bikin planner ini kayak gitu. Nah, selain soal waktu, dengan sebentar aku buka catatan dulu ya. Catatan aku lupa nggak dibuka tadi. Rumahberbagi.com. Jadi teman-teman, sebenarnya aku tuh sudah bikin artikel tentang ini ya di rumahberbagi.com. Teman-teman tinggal lihat aja ke sana, ke rumahberbagi.com. Nanti aku udah bikin artikel di sana. Di sini aku cuman menjelaskan aja sih kira-kira gimana prakteknya, dan biar lebih enak aja sih. Biasanya kan kalau baca sama ngomong kayak gini tuh agak beda ya feel-nya gitu kan. Nah, tadi nih, jadi keuntungan membuat menu makanan di bulan Ramadan itu, satu, agar waktu di dapur itu bisa jadi lebih efektif dan efisien kan, karena kita udah tahu nih makanan mana aja yang mau kita siapkan, lalu makanan apa aja nih yang kira-kira bisa disiapkan di malam sebelumnya, kayak gitu-gitulah. Terus yang kedua adalah bebas dari kekhawatiran. Jadi yang aku rasain di waktu sehari-hari tanpa meal planner itu adalah seringkali khawatir atau bingung mau makan apa, mau masak apa gitu kan. Itu ya ampun, apa ya, ternyata hal yang kayak gitu tuh melelahkan gitu. Memikirkan kita mau makan apa, mau masak apa, itu ternyata tuh hal yang melelahkan gitu. Makanya dengan meal planner ini
kita bisa terbebas dari kekhawatiran gitu ya. Jangan sampai kita itu kena apa sih istilahnya, kena panic attack ya elah kena panic attack cuman gara-gara kita bingung mau masak apa, atau misalnya kita marah-marah sama anak yang ternyata cuman masalahnya itu gara-gara kita stres bingung mau masak apa. Jangan sampai kayak gitu kan. Nah terus keuntungan yang selanjutnya adalah kita bisa menjamin makanan kita itu bergizi gitu. Dengan meal planning kita bisa memilih makanan-makanan mana aja yang nutrisinya tuh bagus buat kita, jadi nggak muter-muter di gorengan terus, nggak muter-muter di makanan yang manis terus menerus, terutama di waktu buka ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang bergizi itu bagus juga buat tubuh kita gitu loh. Terus membantu proses yang keempat ya, keuntungan yang keempat itu membantu proses belanja sebelum Ramadan. Ini tuh aku udah kebayang banget ya, hidup di Singapura tuh panas dan lembab, udah gitu harus puasa, udah gitu harus belanja, ya ampun itu aduh parah banget, udah tantangan yang sangat-sangat tidak mudah. Makanya aku harus bikin meal planner biar aku tuh tahu nih kapan aku mau belanja, atau kapan aku rencananya mau belanja online full sih selama Ramadan ini. Tapi kalau yang namanya belanja online itu kan dia nggak bisa sehari langsung datang, paling nggak kita harus nunggu 3-4 hari. Nah kalau kita nggak punya perencanaan, kita bisa kehabisan stok. Nah kalau kita kehabisan stok, jadi makin bingung mau masak apa. Apalagi kalau itu kejadiannya di waktu sahur kan bingung kan. Nah itu. Terus yang terakhir adalah meminimalisir sampah makanan. Iya, buang-buang makanan itu kan dosa ya. Makanya dengan meal planning ini kita jadi tahu kita mau masak apa. Jadi kita hanya membeli bahan makanan yang kita butuhkan. Kayak gitu. Itu beberapa manfaat dari menggunakan meal planner. Nah, oke, sekarang kita masuk ke plannernya ya. Jadi, first step-nya adalah ini ya, list menu sahur. Jadi first step-nya adalah teman-teman harus mencari resep-resep yang simple dan mudah. Kalaupun nggak simple, nggak mudah ya nggak apa-apa sih, tapi teman-teman sudah bisa you master it gitu, maksudnya kalian sudah ahli di situ. Sudah luas lah masak itu gitu intinya ya. Tapi kalaupun belum ahli ya nggak apa-apa sih, yang penting kalian punya buku panduannya atau video panduannya, dan yang pasti semua anggota keluarga harus suka ya gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau kalian udah nemu daftarnya, kalian list lah kira-kira masing-masing menu itu tuh, maksudnya gini. Jadi tadi kalian udah punya list makanan yang familiar ya buat kalian. Terus kalian bikin mana yang buat makan sahur, mana yang buat buka puasa. Nah masing-masing itu at least 7 daftarnya ada 7 gitu ya. Kenapa 7? Sebenarnya sih nggak ada yang spesial sih dari angka 7 itu, aku cuma ngira-ngira aja. Gini, dengan 7 list makanan yang berbeda itu, maka dalam sebulan kalian bisa memutar atau merotasi list makanan itu sebanyak 4 kali. Jadi kalau aku sih kayak gitu ya, jadi aku bikin 7 variasi, 7 jenis resep makanan, dan aku puter itu dalam seminggu. Terus misalnya hari Senin sampai hari Minggu gitu ya, aku puter. Terus nanti hari Senin balik lagi ke menu makanan yang tadi lagi kayak gitu. Jadi kita ya sebulan memang muter-muter di situ aja sih, tapi kita at least punya 7 variasi makanan buat sahur dan 7 variasi makanan buat buka puasa. Itu udah ada 14 macam ya berarti, dan kalau 14 macam itu menurutku udah cukup banyak gitu. Kalau misalnya teman-teman cuma bikin list kayak misalnya cuma 4 atau 5, kalau buat aku sih itu kurang variasi gitu. Jadi kayak berasa muter-muter aja di situ gitu. Makanya aku bikin jadi 7 gitu ya.
live-nya disimpan, oke. Ya nggak apa-apa, insya Allah nanti aku simpen ya. Nah gitu ya, jadi list menu sahur sama list menu bukanya kayak gitu. Nah 7 kali 4 itu kan berarti 28 hari. Kalau misalnya Ramadannya 30 hari, berarti kita ada 2 hari yang free di situ. Nah 2 hari free itu aku pengen gunain buat beli makanan dari luar kayak gitu. Jadi biar nggak burn out sama masak sih gitu. Terus nah jadi ini tadi ya list menu sahur sama list menu buka puasa. Di sini ada list menu sahur ini menunya, lalu di sini ada catatan. Nah catatan ini kalau buat aku catat, ini aku dapat resepnya dari buku mana. Misalnya kayak buku ini nih, oh ini nih aku resep yang A dapat di buku How Not to Diet di halaman sekian. Nah ini aku catat di sini, di catatan sini. Terus aku juga catat apakah makanan ini ada bagian adakah bagian dari menu ini yang bisa di frozen, atau apakah menu ini harus disiapkan di malam sebelumnya. Contoh misalnya aku mau bikin kupat tahu Magelang. Misalnya aku bikin kupat tahu Magelang, itu kan ada sausnya kan, ada saus yang coklat itu kan. Nah saus yang coklat itu sebagian dibekukan gitu, jadi nanti pas minggu depannya kalau aku pengen masak lagi, aku tinggal malam sebelumnya tinggal nurunin tuh si sausnya itu gitu. Nah terus juga misalnya contoh lagi summertime oatmeal, jadi kita tuh suka makan oatmeal ya, oat gitu ya. Nah tapi summertime oatmeal itu dia perlu disiapin setidaknya semalam sebelumnya. Jadi dengan dibikin catatan kayak gini, aku jadi tahu nih menu-menu mana aja yang kira-kira butuh treatment khusus gitu, kayak gitu. Terus oh iya, nah di list menu sahur ini di bawahnya tuh aku bikin catatan ya kayak gini, kelihatan nggak ya? Catat, sorry ya kalau nggak kelihatan, nanti kalian lihat aja. Jadi di situ tuh biar menu makan sahurnya itu cepet, aku tuh kan memang milih menu-menu sahur yang cepet ya, kayak misalnya oatmeal yang cuma tinggal dimasak 10 menit 15 menit udah mateng gitu kan, atau omelet gitu-gitu yang cuman ya paling 15 menit lah udah siap gitu. Cuman kan ya itu kan itu aja gitu makanannya gitu kan, sayurnya mana, buahnya mana. Nah oleh karena itu di setiap sahur itu aku mesti sedia buah, at least apel atau peach atau pear, apel lah paling enggak gitu, sama sayuran seperti entah itu selada, timun, atau ya apalagi ya, paprika gitu kan, nanti aku tinggal dikasih dressing aja gitu, jadi bisa cepet banget. Atau kalau misalnya nggak sempet banget, tinggal di smoothie, kayak misalnya pisang, smoothie mangga sama kacang-kacangan kayak gitu gitulah. Jadi pokoknya harus memastikan sahur itu kita punya sumber makanan yang nutritious gitu. Nah itu yang menu buka, itu yang soal menu ya. Nah setelah kalian punya list menu sahur dan menu buka, pastikan ya masing-masing ada 7, lalu dimasukkan ke sini. Nah, jadi satu-satu di sini menu sahurnya apa, iftarnya apa. Ini di hari yang pertama, ini hari yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh gitu. Jadi masing-masing dimasukin ke sini gitu ya. Terus kalau udah dimasukin ke sini, nah kalian mesti identifikasi masing-masing resep itu bahannya apa. Masing-masing resep bahannya apa ya. Jadi kalau udah diidentifikasi masing-masing resep bahannya apa, dimasukin ke ini daftar belanja. Jadi misalnya nih aku mau bikin oatmeal, aku mau sarapan oatmeal, oh berarti aku perlu roll oat, aku perlu roll oat itu masuknya ke sini ya, ke whole grain. Jadi kalau gimana ya, kalau di Indonesia itu kan biasanya kita nyebutnya karbo ya, cuman karbo itu kan karbo itu tuh lebih, dia tuh bisa grain, bisa juga starchy vegetables gitu loh. Jadi ya udah deh aku bikin 2 gitu, jadi whole grain sama carb gitu, karbo gitu. Jadi
dimasukin aja ke sini. Misalnya teman-teman mau sarapan pakai sweet potato atau ubi manis gitu kan, dimasukin ke sini gitu. Terus nanti oh iya, summer oatmeal itu kan selain roll oat kita butuh kayu manis bubuk. Di mana nih kayu manis bubuk nih? Oh, kayu manis bubuk masuknya di nih spice herb and condiment nih, masukin ke sini gitu ya. Terus oh ada lagi kayak misalnya buat bikin oat itu perlu susu nabati gitu. Nah, susu nabatinya masukin ke sini. Jadi kita harus mengidentifikasi semua resep itu, lalu kita masukin lah semuanya ke situ. Contoh punya aku tuh kayak gini nih. Ini aku kasih lihat punya aku ya. Jadi ini menu sahurku itu, sebentar ini kok filternya gini ya. Nggak usah pakai filter apa ya. Nah nih, misalnya gini nih. Ini kan anak sahur ada oatmeal ada iftarnya bubur kacang hijau, kolang-kaling, nasi coklat, terus lodeh Jawa sama tahu crispy dan seterusnya kayak gini kan. Terus bentar buka dulu. Nah, ini daftarnya. Jadi setelah kita mengidentifikasi semua masing-masing bahan itu, masukin deh ke sini. Oh, kayak gini ya. Ini tujuannya buat apa sih? Buat mengorganize aja sih, buat mengorganize biar teman-teman itu nggak bingung gitu loh. Aku suka ya diorganize kayak gini soalnya. Jadi pas nyari-nyari ya, misalnya pas belanja di Redmart itu kan, kalau belanja di Redmart online itu tuh di situ udah ada tuh kayak keterangan whole grain, keterangan sayuran, buah-buahan gitu. Jadi ada menunya sendiri dan itu enak banget, tinggal nyari aja gitu. Terus kalau misalnya mau beli di supermarket itu juga kita lebih gampang nyarinya, misalnya ke tukang sayur. Kalau kita udah punya daftar sayur ini, ya udah di sayur itu kita fokus aja nyari sayur. Kalau semua sayur udah selesai, kita fokus nyari beras, nyari singkong, nyari apa gitu. Jadi gitu lebih memudahkan kita aja buat berpikir gitu loh. Nah, terus udah deh gitu. Iya, jadi aku sih berharap mudah-mudahan planner ini tuh bisa membantu teman-teman gitu ya, mengorganize apa yang ada di pikiran teman-teman gitu. Karena aku tahu banget yang namanya ibu rumah tangga itu pikirannya tuh banyak gitu, dan kita tuh butuh tools untuk menyederhanakan pikiran-pikiran kita gitu. Nah, kalau dari aku sendiri ini sangat membantu aku, makanya aku share ke teman-teman gitu ya, dan mudah-mudahan ini juga dirasakan sama kalian gitu deh. Nah, ini ada Mbak Afi nih. Mbak Afi ini juga pecinta Redmart nih kayaknya. Iya, gitu ya teman-teman ya. Makasih banyak. Kayaknya itu aja live kali ini. Mudah-mudahan planner ini bisa membantu kalian dan bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa ya menjadikan Ramadan kita jadi lebih baik. Oke? Bye. Assalamualaikum.